Yo, what's up guys, kembali lagi dengan gua Fals Nur. Kali ini kita akan mereaction video bagaimana hewan purba ini dijuluki Raja Dinosaurus, yaitu siapakah T-Rex. Nah, jadi ya, kita sini akan belajar tentang dunia purba ya, melewati channel belajar dunia purba. Untuk itu jangan lupa dong, kalian seharusnya subscribe, like, dan share video gua biar gua bisa 100.000 subscriber di tahun depan ya. Karena masih panjang banget ya subscriber baru, gua aja baru 100-an ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Belajar Dunia Purbakala ya. Jadi tambah berlama-lama aja. Kita langsung saja mulai videonya. Oke cuy. Sekitar 70 juta tahun yang lalu, sebagian besar wilayah Amerika Utara yang dulunya berada di benua Larimedia masih tertutup. Oke, mungkin gini, mungkin banyak dari kalian yang bilang ayam itu atau ayam biasa yang kita pakai untuk bahan pangan sehari-hari itu biasanya mungkin kalian pikir itu adalah revolusi dari dinosaurus, yaitu T-Rex. Nah, di sini bakal jelasin ini di video. Oleh hutan tropis yang sangat luas, di mana banyak danau, rawa-rawa, dan sungai yang mengalir di sana. Di wilayah yang jauh lebih hangat dan lembab daripada iklim saat ini, hiduplah salah satu predator daratan terkuat yang pernah ditemukan. Ia adalah Tyrannosaurus Rex, sejenis dinosaurus Oh tuh ya, jadi T-Rex itu nama aslinya terkuat yang pernah ditemukan. Ia adalah Tuh, jadi T-Rex itu nama aslinya itu bukan T-Rex doang ya, tapi namanya Tyrannosaurus Rex. Itu nama asli dia. Tyrannosaurus Rex, sejenis dinosaurus terbeda besar yang memiliki panjang sekitar 13 meter. Wah benar, 13 meter banyak, panjang banget anjir. By the way, looks ini mirip sekali sama ayam. Dan berat hingga 6 ton. Banyak peneliti yang menjulukinya sebagai Raja Dinosaurus. Berkat tengkorak kepalanya yang selain besar, juga dibekali dengan gigi sepanjang 30 cm. Aduh, sorry banget ya guys, ini apa tuh? Gue lagi flu sakit juga, jadi kalau videonya ganggu dikit ya. Yang dapat merumukkan tulang mangsanya dengan begitu mudah. Meskipun gigitannya mematikan, dalam film Jurassic Park 3, ia tampak tak berdaya di hadapan Spinosaurus yang membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Oleh karena itu, dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri bersama mengenai Tyrannosaurus Rex, tentang bagaimana kehidupan hewan purba ini di zaman purba sebelum akhirnya punah. Coba guys, kalian ada yang udah hidup di zaman ini. Kalau kalian udah ada hidup, coba dong tulis di komennya gimana kehidupan di sana. Aku jadi penasaran bener. Berapa kuat ia sebenarnya dibanding Spinosaurus yang dapat menumbangkannya dengan begitu mudah. Dan berikut adalah pembahasan Tyrannosaurus Rex. Ikan jancok. Nah, sorry tadi ada iklan aja, iklan segala. Tyrannosaurus Rex merupakan salah satu dinosaurus terbesar terbesar yang pernah ditemukan, di mana Spinosaurus berada di posisi pertama dan Gigantosaurus di posisi ketiga. Fosilnya pertama kali ditemukan pada tahun 1900-an di formasi Hell Creek yang terkenal menjadi kuburan massal bagi para dinosaurus yang hidup pada periode Cretaceous. Orang yang menemukan fosil tersebut bernama Barnum Brown, seorang paleontologi yang mendapati potongan kecil tulang dinosaurus di sebuah perbukitan yang berada di Montana. Gue bingung cuy, gimana orang-orang dulu bisa gampang banget mencari tulang gitu. Padahal serius tulang itu kan berada di bawah tanah banget ya, bumi kan berevolusi gitu kan. Gimana cara nyarinya gitu loh? Hell nah. Karena batu di lokasi itu begitu keras, ia harus menggunakan semacam dinamit untuk menggalinya, dan nampaklah fosil kepala dinosaurus pakai dinamit guys. karnivora raksasa yang belum pernah dikenal. Fosil tersebut kemudian dibawa ke American Museum of Natural History, tempat Barnum Brown bekerja, sekaligus menamainya Tyrannosaurus Rex yang berarti Raja Ketaldiran. Hingga pada tahun 1915, kerangka T-Rex berhasil dipamerkan yang membuat orang-orang terkejut kalau ada makhluk sebesar ini dalam sejarah bumi. Namun, apa yang aneh dari pameran tersebut adalah pada pose T-Rex yang dipasang dalam posisi tegak lurus.
Para paleontolog sebelumnya sudah menduga bahwa postur tubuh tersebut sebenarnya tidak akurat, mengingat dengan begitu T-Rex tidak dapat bergerak lincah sebagai apex predator. Akibat kesalahan tersebut, lahirlah T-Rex berpostur tegak dengan ekor diseret di tanah seperti kanguru yang muncul dalam ilustrasi awal karya Charles Knight, termasuk debut film pertama T-Rex di The Ghost of Slumber Mountain dan King Kong 1933. Ketika para peneliti mencoba memahami evolusi Tyrannosaurus Rex, mereka menemukan bahwa hewan purba raksasa ini sebenarnya berasal dari teropoda kecil. Para peneliti menggunakan metode yang bernama analisis filogenetik, yaitu sebuah pendekatan ilmiah yang dapat memetakan hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan ciri-ciri anatomi maupun genetik, sehingga dapat direkonstruksi garis keturunan dan tahapan evolusinya. Steven Broussard adalah salah satu peneliti yang tertarik dengan hal ini, di mana setelah menganalisis 28 spesies dinosaurus yang berkerabat dengan T-Rex, ia menemukan dinosaurus teropoda kecil dari Tiongkok ini sebagai nenek moyangnya. Hewan purba tersebut bernama Guanlong, yang berarti naga permahkota, yang hidup sekitar 160 juta tahun yang lalu pada akhir Jurassik di cekungan Junggar Tiongkok. Hewan purba ini memiliki salah satu ciri khas yang biasa ditemukan pada Tyrannosaurus paling awal. Misalnya adalah gigi depan yang berbentuk seperti pahat, tulang hidung yang menyatu untuk memperkuat tengkorak, dan lengan panjang dengan digajah. Bayangin kalau misalnya kita hidup di zaman Pradinosaurus. Kebayang itu. Manusia ngeliat dino udah kayak apaan aja. Dino pun ngeliat manusia, ini apa benda kecil banget. Tapi nggak semua dino itu gede ya, ada dino yang kecil juga, sebenarnya ada dino yang masih kecil juga kayak burung-burung gitu tapi ada loh spesies purba atau spesies dino yang masih hidup sampai sekarang. Coba kalian tahu nggak spesies hewan purba yang masih hidup di dunia sampai sekarang? Dia tinggalnya di dua alam, darat sama air. Coba kalian yang tahu, kalian tulis di komentar. Hintnya dia itu dia gua kasih tahu dulunya itu dia kulitnya sering dipakai jadi pakaian. Dari di setiap tangan. Namun, yang mengejutkan adalah pada bagian tengkoraknya yang memiliki semacam jambul di bagian atas yang menjadi alasan mengapa ia diberi nama naga permahkota. Tahap evolusi T-Rex selanjutnya diwakili oleh Eotyrannus yang hidup di hutan-hutan Eropa sekitar 125 juta tahun yang lalu pada awal Cretaceous. Ia memiliki panjang sekitar 4,6 meter dan kemungkinan belum sepenuhnya dewasa. Seperti halnya Rilong, yaitu spesies Tyrannosaurus primitif dari Cina, Eotyrannus juga memiliki lengan dan tangan yang lebih panjang dibanding T-Rex yang muncul pada periode akhir Cretaceous. Namun, jika dilihat dari kaki dan telapak kakinya yang lebih panjang dibanding tubuhnya, menunjukkan Eotyrannus mungkin pelari cepat. Kecepatan ini sangat penting untuk menangkap mangsa seperti ornitopoda kecil bernama Hypsilophodon serta menghindari predator besar seperti Baryonyx dan Neovenator. Dan sekitar 68 juta tahun yang lalu, Tyrannosaurus Rex pertama kali muncul di muka bumi. Jika kita melihat evolusi Tyrannosaurus dari yang paling awal seperti Guanlong, kemudian ke Eotyrannus hingga ke T-Rex, ada semacam perubahan pola fisik yang sangat jelas. That long, thin neck becomes shorter and stronger. Nah, jadi di sini itu dia ngejelasin kalau perbedaan leher ya, perbedaan panjang leher. Sih, kita dengan dulu cuy voice-nya cuy. Voice dari Dave Huhn, peneliti T-Rex. Longer, the body becomes generally deeper and more robust. The arms change from these great big long arms with great big long claws and the end and 3 fingers down to a shorter and shorter arm and then reduce finally to 2 fingers. Lantas, bagaimana kehidupan T-Rex di benua Larimedia sebelum Keren banget ya kalau misalnya kita hidup di zaman dinosaurus dulu. Ini bayangin cuy, gambarnya aja segini ya, gambaran akhirnya bor kayak gini. Semoga YouTube gak di-banned ya, gak di-banned sama YouTube, maksudnya sorry. mereka punah sepenuhnya. Sekitar 80 juta tahun yang lalu, bumi cenderung lebih hangat dibandingkan sekarang karena pecahnya superbenua Pangea memicu aktivitas vulkanik secara besar-besaran melepaskan banyak karbon dioksida ke atmosfer. Kondisi rumah kaca ini membuat hutan-hutan tropis tumbuh subur, bahkan hingga ke daerah Nyata kira rumah tuh dari dulu ada, nyata gak ada kutub, sehingga banyak hewan tidak perlu menghasilkan panas tubuhnya sendiri untuk bertahan hidup. Mereka adalah sekelompok reptil mesotermik yang dapat menggunakan lebih banyak energi mereka untuk tumbuh menjadi raksasa, di mana kita menyebutnya sebagai dinosaurus.
Dan selama 170 juta tahun lamanya, dinosaurus terus berevolusi hingga pada titik menciptakan dinosaurus terganas yang pernah ditemukan, yaitu Tyrannosaurus Rex. Dahulu kala, Amerika Utara terbagi menjadi dua daratan besar, yaitu Laramidia di barat dan Appalachia di timur. Kedua benua ini dipisahkan oleh sebuah laut dangkal yang masif yang dikenal sebagai Western Interior Seaway yang membentang dari Teluk Meksiko hingga ke Samudra Arktik. Laut purba ini dulunya dihuni oleh para reptil laut, baik dari kelompok Mosasaurus hingga Plesiosaurus. Walah, oh ternyata ada Mosasaurus atau Mosasaurus itu hidup juga ya, lupa. Katanya kan soalnya banyak yang berpendapat gini, kalau sekarang itu Mosasaurus masih ada di Samudra Atlantik katanya sih gitu. Tapi gue gak percaya, mana iya hewan yang udah hidup berjuta-juta tahun namanya bisa hidup kembali gitu, atau masih utuh gitu. Aneh, kayak Nessie, Nessie tuh. Sedangkan sang raja dinosaurus, ia mendiami benua Laramidia yang terkenal dengan pegunungannya yang begitu panjang. Dalam sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan pada April 2025, sebuah tim peneliti gabungan dari universitas di Eropa dan Amerika menemukan fakta unik mengenai asal-usul Tyrannosaurus Rex. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan meyakini bahwa T-Rex adalah imigran dari Asia yang kemudian berevolusi dari spesies seperti Tarbosaurus dan kemudian bermigrasi melintasi jembatan darat purba yaitu Selat Bering. Meskipun temuan Tyrannosaurus Rex microensis sempat mengisyaratkan bahwa evolusi T-Rex mungkin terjadi secara endemik di Laramidia, sebuah model biogeografis dari penelitian terbaru justru menyangkal hal tersebut. Para peneliti mengkritik atau tidak setuju dengan klasifikasi Tyrannosaurus microensis sebagai spesies yang terpisah sehingga dijadikan leluhur dari Tyrannosaurus Rex. Hal ini dikarenakan perbedaannya terlalu kecil untuk dijadikan spesies baru dan mungkin saja apa ini? Fosilnya juga terlalu sedikit, warna putih sama dengan jadi yang warna ini, yang warna kayak coklat keputihan gitu. Ini fosilnya mungkin belum ditemuin ya, karena di sini dideskripsikan juga ya. Fosilnya juga terlalu sedikit, warna putih sama dengan fosil itu bukan berarti yang fosil itu cuma di bagian rahang sama apa nih kayak di ininya juga ya, apa yang namanya nggak tahu, cuma di bagian kepala intinya dekat-dekat mata gitu lah ya. itu hanyalah variasi individu dalam T-Rex itu sendiri. Itulah mengapa dalam jurnal terbaru, para peneliti sepakat jika nenek moyang T-Rex berasal dari Asia bukan Amerika Utara yang kemudian berevolusi secara endemik di Amerika Utara purba. Di Laramidia ada banyak sekali hewan purba yang dapat kalian temukan di sini, mulai dari Ankylosaurus, Triceratops, hingga Edmontosaurus. Ankylosaurus selain dikenal memiliki armor yang begitu keras pada punggungnya, ia juga memiliki semacam alat pemukul yang berada di ekornya. Sekali ekor ini melayang mengenai musuhnya, bisa dipastikan Bejir PVP antar dino ya guys ya. tengkorak kepalanya remuk yang menjelaskan mengapa hingga saat ini tidak ada bekas gigitan ataupun fosil yang menunjukkan Ankylosaurus pernah diburu oleh Tyrannosaurus Rex. Wah gila ini kayak kalau misalnya kita kena kentungan ini sakit banget aja dilatih. T-Rex asli Punya bisa dipastikan tengkorak kepalanya remuk yang menjelaskan mengapa hingga anjing musuh kepalanya nyampe mental, gila sakit banget itu kayaknya tuh. Saat ini tidak ada bekas gigitan ataupun fosil yang menunjukkan Ankylosaurus pernah diburu oleh Tyrannosaurus Rex. Hanya dinosaurus berparuh bebeklah dan Triceratops yang menjadi makanan favoritnya. Mengingat sejauh ini, ketika fosil dari kelompok Ceratops tidak ditemukan, besar kemungkinan juga ditemukan fosil dari kelompok Tyrannosauridae. Coba di sini kalian ada yang suka nggak sama dinosaurus? Kalau gua sih ya, gua pengen banget ketemu sama dinosaurus di Triceratops ya, pengen ketemu sama Triceratops. Kata menurutku, wah ini kayaknya kalau ada GG sih, sumpah. Sampingnya, misalnya adalah di Kutub Utara yang menyimpan Jerapah aku doang ya fans sama dinosaurus ya, Pak. fosil Pachyrhinosaurus dan Nanosaurus yang menunjukkan betapa romantisnya kedua dinosaurus ini. Bahkan yang paling ikonik, sampai pertarungan mereka terekam dengan jelas dapat kita lihat pada fosil yang bernama Dueling Dinosaurs. Untuk berburu mangsa, bro, tadi dia bilang romantis, tadi kenapa duel? Hell nah. T-Rex pastinya memanfaatkan kepalanya yang sangat besar dan rahang yang luar biasa kuat yang ia gunakan untuk menggigit punggung atau leher dinosaurus besar lain pada zamannya. Bukti ini didukung pada fosil Edmontosaurus yang memiliki bekas gigitan T-Rex di beberapa tulang punggungnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana T-Rex mendekati mangsanya? Dulu, para ilmuwan sempat percaya Tyrannosaurus Rex hanya bisa berlari dengan kecepatan sekitar 18 km per jam. Oh, sama dengan kayak kita, apa ya? Lari sebenarnya kayak kita lari cuy. Kan lebih lambat daripada manusia, sehingga dianggap lamban dan canggung.
Namun, paleontolog bernama Bill Sellers menantang pandangan ini dengan mempelajari hewan modern yang cara bergeraknya mirip dengan T-Rex. Ia menemukan bahwa burung unta yang juga memiliki tubuh besar, kaki panjang, dan bipedal bisa menjadi perbandingan yang tepat. Bill Sellers menyimpulkan bahwa T-Rex mungkin mampu berlari hingga 30 km per jam. Bujet 30 km per jam itu ya. Kalau misalnya ada lari sama kita bisa kalah cuy. Kalau kita orang biasa kalah, tapi kalau misalnya pelari atlet gitu mungkin bisa menang ya. Jam cukup cepat untuk menyerang mangsa secara diam-diam namun mematikan. Penciumannya yang tajam selain digunakan untuk berburu, juga ia gunakan untuk mendeteksi bangkai di sekitar, mengingat T-Rex adalah predator oportunistik. Alasan sederhananya adalah bahwa bangkai bisa disebut sebagai makan bergizi gratis, yang pastinya tidak Anjir, MBG pada zaman dahulu ya guys ya, makan bergizi gratis. buatnya sakit dan membutuhkan lebih sedikit energi alias tanpa usaha. Getting stuck 66 million years ago, the reign of the dinosaurs came Terlibat ya kalau misalnya banyak yang skip gara-gara iklan mas makin. to a sudden end. Experts believe the reason was a gigantic Para peneliti meyakini bahwa ini diakibatkan asteroid besar. Jadi kayaknya kepunahan dinosaurus mungkin ini diakibatkan ini si asteroid misalnya. asteroid that smashed into Gila loh, itu asteroid sebesar bulan, sebesar bumi. Nabrak dengan bumi, hancur lah. Dalam film Jurassic Park 3, terdapat sebuah pertarungan menarik yang memperlihatkan Tyrannosaurus Rex berduel dengan Spinosaurus. Di sini Spinosaurus nampaknya masih menggunakan desain jadul sebelum mendapatkan update menjadi hewan semi akuatik berkat dedikasi para peneliti. Jir, hewan juga bisa di-upgrade sudah tahu. Tyrannosaurus Rex berduel dengan Spinosaurus. Di sini Oke, ini pas baru rilis ya, baru masih beta di Play Store atau di Roblox masih rilis saya baru belum di reward. Spinosaurus nampaknya masih menggunakan desain jadul Masih menggunakan desain jadul yang kotak-kotak gitu. sebelum mendapatkan update menjadi hewan semi akuatik. Nah, ini setelah di-update dan di rework jadinya kayak gini anjir, jadi kayak ikan. Berkat dedikasi para peneliti, terutama Nizar Ibrahim. Apa yang aneh dari pertarungan tersebut adalah bahwa T-Rex terlihat begitu kewalahan saat menghadapinya ketika lehernya digigit sehingga tidak bisa bergerak dan akhirnya tumbang. Namun, Spinosaurus sebenarnya tidak terlalu kuat atau bahkan lemah dibanding teropoda besar lainnya. Spinosaurus diketahui memiliki tubuh yang relatif ramping dengan kaki belakang yang pendek serta tubuh bagian atas yang berat. Bentuk tubuh seperti ini membuat pergerakannya tidak selincah dan kurang bertenaga dibandingkan teropoda besar lain yang biasa memburu mangsa besar di darat. Dorsal shell atau leher besar dari punggung Spinosaurus, jika kita lihat fosilnya maka langsung terhubung ke tulang belakang, dimana jika mengalami cedera parah bisa menimbulkan kelumpuhan. Hewan purba ini memiliki Sabar. Ini kalau seandainya ya, ada predator lain yang menggigit tulang di sini, itu kayaknya langsung lumpuh deh, langsung lumpuh total kayaknya kan. Kalau kata di video dijelaskan kalau tulang ini dia nyambung satu sama lain, jadi kalau misalnya mengalami cedera parah dia akan kelumpuhan. Jika mengalami cedera parah bisa menimbulkan kelumpuhan. Hewan purba ini memiliki gigi berbentuk kerucut yang sangat cocok untuk menangkap ikan, bukan untuk merobek daging seperti predator darat lainnya. Bisa dikatakan gigi Spinosaurus adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan dinosaurus teropoda lainnya seperti gigi T-Rex yang dapat merumukkan tulang mangsa dan gigi kelompok Carcharodontosauridae yang mirip seperti gigi hiu. Selain itu, jika kita melihat ketua tengkorak hewan purba tersebut, maka kalian akan melihat perbedaan yang nyata. T-Rex di sini terlihat sangat unggul jauh dibanding Spinosaurus yang memang memiliki tengkorak kepala panjang dan sempit yang memiliki banyak kesamaan dengan buaya gharial modern yang juga pemakan ikan. Inilah mengapa secara ilmiah tepat pada adegan ini T-Rex bisa dikatakan sebagai pemenang, mengingat gigi T-Rex sampai begitu mengerikan, apalagi sampai mengenai titik vital seperti leher. Bisa dipastikan Spinosaurus tewas mengenaskan. Iya. Oke. Mungkin videonya segitu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai habis ya guys ya. Mungkin next video kita bakal reaction horror ya. Yes, Karena kita kali-kali reaction horror kali ya. Yes, Karena video ini. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian ya kayak di awal tadi subscribe ya.
Mungkin aku bakal jelasin upload kalau misalnya top ini gak dibaksa karena untuk laptop ini barengan tuh. Jadi so kita tunggu. So sampai jumpa di next video. Say goodbye and bye bye.